Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Arderio tentunya di Dapur Politik. Kita tadi sudah sempat membahas tentang politik ya Bapak Erick Thohir. Sedikit aja, nggak perlu banyak-banyak. Setidaknya membangkitkan animo kita untuk nonton tim nasional hari Selasa besok. Ya kan, jangan lupa hari Selasa besok. Nah, teman-teman, tadi saya bilang kalau kita bakal membahas tentang kedukaan. Kenapa kok kedukaan? Karena yang membuat saya pribadi ini ada hal yang menarik teman-teman. Karena ada dua kejadian yang menurut saya sampai hilangnya nyawa terkait dengan politik. Pasti teman-teman paling berpikiran hanya satu. Sebenarnya ada dua. Jadi ada satu hal yang menarik di daerah Jawa Baratan, daerah Banten sana. Ada Satpol PP yang meninggal teman-teman. Kenapa kok meninggal? Ternyata Satpol PP itu sedang mengamankan pendemo. Nah, pendemonya itu demo apa? Coba teman-teman nanti bisa cari di Google atau apa. Jadi demonya ini adalah penolakan terhadap pengangkatan ketua DPRD. Nah, ketua DPRD-nya ini diusulkan salah satu partai, ya kita jangan sebutkan PDI ya, nggak oke. Jadi salah satu partai itu bilang kalau ada 3 nama yang diusulkan untuk menjadi ketua DPRD. Tapi menurut berita, Ibu Megawati menyampaikan bahwa yang menjadi ketua DPRD-nya atas nama Juwita. Nah itu menjadi penolakan di kota tersebut. Akhirnya adalah demo. Nah selama demo ini ternyata sempat ada kejadian, akhirnya 2 anggota Satpol PP harus diamankan karena dirawat. Nah setelah terjadi segala macamnya ternyata salah satu Satpol PP harus kehilangan nyawa karena ada luka di kepala yang katanya sampai kena saraf, akhirnya setengah tubuhnya tidak bisa digerakkan. Dan ternyata baru dapat kabar bahwa beliau ini, Satpol PP ini harus meninggal dunia. Nah itu kejadian hal yang menurut saya politik sampai harus kehilangan nyawa. Sebanding nggak sih menurut teman-teman? Sebanding apa enggak? Teman-teman coba tulis di kolom komentar di Menyala Project Dapur Politik, tulis di kolom komentar. Kalau bingung mau komentar apa, kalian nggak masalah, langsung aja subscribe, like, jangan lupa subscribe, like, Menyala Project Dapur Politik. Nah itu tadi tentang berita kedukaan Satpol PP yang harus meregang nyawa karena mengamankan demo yang menolak hasil keputusan DPRD tersebut. Jadi dia menolak karena si Ibu Juwita ini menjadi ketua DPRD atas penunjukan dari Ibu Ketua Umum. Nah itu yang kejadian yang ada di Barat Indonesia, ya kan? Ada yang fenomenal lagi, politik dan kedukaan juga teman-teman. Ada siapa? Ada mantan Ketua Umum HIPMI Maluku Utara yang maju sebagai calon gubernur diusung oleh koalisi besar, oleh PKB, oleh Nasdem, Partai Buruh dan lain-lainnya. Kemarin dapat kabar bahwa Bapak Benny Laos harus meninggal dunia karena speedboatnya ini meledak. Yang menarik Bapak Benny Laos ini putra asli Maluku Utara teman-teman. Saya sempat melihat ini di sini bahwa Bapak Benny Laos ini orangnya itu sangat ulet. Di tahun 2001 sempat keluar dari Maluku Utara ke Manado karena ada kerusuhan di sana di Maluku Utara, dan baru menyelesaikan S1-nya tahun 2009 teman-teman. Baru masuk 2009 di Samratulangi Manado dan 2016 baru lulus. Beliau ini fenomenal karirnya, karir organisasinya. Mulai menjadi pengurus HIPMI, ketua HIPMI, terus KNPI, IMI, Ikatan Motor Indonesia teman-teman, dan juga Kadin, Kamar Dagang Indonesia yang sekarang lagi gonjang-ganjing. Ketuanya ada 2, yang mana tapi pemerintah masih mengatakan bahwa ketuanya Bapak Arsyad Rashid. Terus Real Estate Indonesia. Dan beliau ini pernah menjabat menjadi Bupati Morotai di tahun 2017-2022. Jadi Bapak Benny Laos ini menjabat Bupati Morotai 2017 sampai 2022. Dan tahun 2013-2018 maju sebagai wakil gubernur tapi nggak terpilih teman-teman.
Nah, di tahun 2024 ini beliau maju bersama koalisi besar nih. Yang tadi saya sebutkan tuh ada yang kurang ternyata. Ada PKB, Nasdem, Demokrat, P3, PAN, Partai Gelora, PSI, dan Partai Buruh. Nah, beliau ini meninggal kemarin bersama 6 orang lainnya. Itu menjadi penyesalan dari Bapak Wakapolres Taliabu. Kenapa kok menjadi penyesalan? Karena Bapak Wakapolres itu sebelum meninggalkan kapal itu sudah mengingatkan kepada krunya untuk mematikan mesin pada saat mengisi BBM. Jadi sudah diingatkan untuk mematikan mesin. Dan ternyata tidak lama berselang setelah beliau keluar dari kapal meledak. Karena memang pada pengisian BBM itu kapal tersebut hidup semuanya. Jadi dari mulai AC terus segala macam perangkat elektronik yang di kapal itu hidup semua. Dan itu menjadi riskan, makanya beliau pas pada saat naik itu bilang untuk dimatikan pada saat mengisi BBM. Ternyata diabaikan oleh kru dan akhirnya meledak. Dan kejadian meledak kapal ini menewaskan Bapak Benny Laos, kandidat kuat terbesar didukung oleh partai-partai politik ini dari Maluku Utara, menimbulkan banyak kecurigaan. Banyak yang bilang sabotase dan apa, termasuk statement dari Mongol yang minta bahwa kematiannya diusut. Tapi itu semua kita nggak bisa berandai-andai karena itu adalah wewenang dari kepolisian. Yang kita bisa diskusikan atau mungkin teman-teman bisa komen adalah sepak terjang politiknya yang luar biasa dan juga semangat untuk menyelesaikan pendidikannya karena baru tahun 2009 kuliah di Fakultas Hukum Samratulangi dan 2016 baru selesai. Menurut saya di usia segitu orang yang memperhatikan pendidikan adalah luar biasa di tengah karir bisnisnya yang luar biasa di Manado. Nah, di Manado itu Bapak Benny Laos itu ini mempunyai kerajaan bisnis namanya Bella, panjangan dari Benny Laos. Dan kepergian beliau ini menyisakan duka cita buat warga Maluku Utara karena beliau sering mengunjungi daerah-daerah terpencil dengan speedboatnya tersebut. Tapi sekarang beliau harus meninggalkan kita semua. Semoga semangat terus etos kerja dalam berpolitik bisa menularkan ke generasi muda Maluku Utara maupun kita semua dari mulai belajar tadi hingga karir politiknya. Dan sangat dicintai oleh warga Maluku Utara. Jadi kedukaan politik minggu ini atau yang sekarang ini dari mulai Satpol PP dan kepergian Bapak Benny Laos dengan cara yang nggak oke lah ya Mas ya, kalau bisa dibilang nggak oke karena speedboat meledak. Semuanya itu sudah menjadi takdir, semua sudah menjadi kenyataan, kita tinggal berbenah aja. Semoga kedepannya seluruh calon gubernur, seluruh calon wakil gubernur tetap memperhatikan keselamatan dalam hal mengunjungi tempat-tempat kampanyenya supaya tidak ada korban lagi dan bisa mendapatkan hasil maksimal dalam proses pemilu kepala daerah 2024. Jadi semuanya saya mengucapkan banyak terima kasih. Kalau ada salah-salah kata mohon maaf. Turut berduka cita sebesar-besarnya kepada keluarga Satpol PP yang harus meninggal dunia saat mengamankan demo penolakan ketua DPRD yang diusung oleh partainya tersebut. Dan juga kepada Bapak Benny Laos, seluruh pendukungnya, seluruh partainya. Semoga kepergian beliau ini menjadi lecutan semangat agar Maluku Utara menjadi lebih baik lagi. Saya Ardi Hukom, pamit undur diri, kita bakal ketemu lagi, jelas pastinya bakal bersama partner saya. Dan juga kita akan coba menghadirkan tamu yang lebih berkompeten, yang bisa menarik teman-teman untuk berdiskusi, membangkitkan semangat, inspirasi buat kita semua berdiskusi tentang politik dan segala macamnya tentang hal-hal yang baik ke depannya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.